Pernah merasa gaji selalu habis setiap bulan bekerja keras, tapi kondisi keuangan terasa jalan di tempat? Kalau iya, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengira dengan naik level finansial hanya soal mendapatkan gaji yang lebih besar. Padahal kenyataannya ada banyak orang yang penghasilannya naik tetapi kondisi keuangannya tetap sama. Dan sebaliknya ada orang yang penghasilannya biasa saja tetapi kehidupan finansialnya terus berkembang dari tahun ke tahun. Lalu apa rahasianya? Di video ini kita akan membahas langkah-langkah yang bisa membantu seseorang naik finansial secara bertahap dan realistis. Poin pertama, ubah pola pikir tentang uang. Sebelum uang bertambah, cara berpikir harus berubah terlebih dahulu. Banyak orang melihat uang hanya sebagai alat untuk dibelanjakan. Begitu gajian datang, pikiran pertama mereka adalah mau beli apa ya? Padahal orang yang naik level finansial melihat uang sebagai alat untuk membangun masa depan. Mereka tidak hanya berpikir tentang hari ini, mereka juga memikirkan kondisi mereka atau 10 tahun ke depan. Perubahan besar biasanya dimulai dari perubahan pola pikir yang kecil, karena apa yang ada di dompet seringkali merupakan cerminan dari apa yang ada di pikiran. Poin kedua, ketahui kemana uangmu pergi. Banyak orang tahu berapa penghasilnya tetapi tidak tahu kemana uangnya pergi. Setiap bulan uang datang dan pergi begitu saja. Tanpa catatan, tanpa evaluasi, tanpa perencanaan. Padahal kalau kamu tidak bisa mengelola 1 juta dengan baik, kemungkinan besar kamu juga akan kesulitan mengelola 10 juta. Mulailah mencatat pengeluaran, lihat kebiasaanmu, cari pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu. Karena naik level finansial bukan hanya soal menambah pemasukan, tetapi juga mengendalikan kebocoran. Poin ketiga, hentikan gaya hidup pamer. Ini jebakan buat banyak orang yang sulit berkembang. Begitu penghasilan naik sedikit, langsung upgrade gaya hidup. Ganti HP, ganti motor, ganti pakaian, makan di tempat yang lebih mahal, padahal sebenarnya belum mampu, mereka hanya ingin terlihat mampu. Orang yang benar-benar naik level finansial biasanya lebih fokus membangun aset daripada membangun pencitraan. Karena mereka tahu, terlihat kaya dan menjadi kaya adalah dua hal yang berbeda. Poin keempat, bangun dana darurat. Banyak orang kehilangan kemajuan finansial karena satu masalah, tidak punya perlindungan saat darurat datang. Motor rusak, kehilangan pekerjaan, biaya rumah sakit, kebutuhan keluarga mendadak, akhirnya terpaksa berhutang. Dana darurat bukan untuk membuatmu kaya, tetapi menjaga agar kamu tidak jatuh ketika masalah datang. Itulah sebabnya dana darurat adalah fondasi penting sebelum memikirkan hal lain. Poin kelima, meningkatkan nilai diri. Penghasilan biasanya mengikuti nilai yang kita berikan. Kalau kemampuan kita sama terus selama 5 tahun, jangan heran jika penghasilan juga sedikit berubah. Orang yang naik finansial terus belajar. Belajar berkomunikasi, belajar teknologi, belajar pemasaran, belajar keahlian baru. Karena mereka sadar, aset terbesar bukan rekening bank, tetapi kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Poin keenam, cari sumber penghasilan tambahan. Mengandalkan satu sumber penghasilan bisa beresiko. Jika sumber itu hilang, keuangan bisa langsung terguncang. Karena itu, banyak orang sukses memilih lebih dari satu sumber pemasukan. Bukan karena serakah, tetapi karena mereka ingin lebih aman. Penghasilan tambahan bisa berasal dari freelance, jualan online, konten digital, affiliate, jasa, atau investasi produktif. Tidak harus langsung besar, yang penting mulai. Poin ketujuh, menabung dengan benar. Menabung bukan soal jumlah, menabung adalah soal kebiasaan. Banyak orang menunggu sisa uang untuk ditabung, masalahnya seringkali tidak ada yang tersisa. Orang yang naik level finansial melakukan kebalikannya, mereka menabung lebih dahulu baru menggunakan sisanya. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Karena mereka menganggap tabungan sebagai kebutuhan, bukan pilihan. Poin ke-8, mulai berinvestasi. Ada perbedaan besar antara menabung dan investasi. Tabungan membantu jaga uang, investasi membantu mengembangkan uang. Ketika uang hanya disimpan, nilainya bisa terkuras inflasi. Tetapi ketika uang diinvestasikan dengan bijak, uang bisa bekerja untuk menghasilkan uang tambahan. Karena itu banyak orang berhasil secara finansial memanfaatkan investasi sebagai alat untuk membangun masa depan. Poin ke-9, pilih lingkungan yang mendukung. Lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan. Jika setiap hari kamu berada di lingkungan yang boros, kamu akan sulit hemat. Jika setiap hari kamu berada di lingkungan yang suka belajar, kamu akan terdorong untuk berkembang. Orang yang ingin naik level finansial biasanya sengaja mencari lingkungan yang positif karena mereka tahu bahwa lingkungan dapat mempercepat atau menghambat kemajuan. Poin ke-10, punya tujuan keuangan yang jelas.
Banyak orang yang bekerja keras tetapi tidak tahu untuk apa, mereka hanya menjalani rutinitas tanpa tujuan. Misalnya dana darurat 20 juta, modal usaha 50 juta, rumah pertama, kebebasan finansial, pendidikan anak. Tujuan yang jelas membuat seseorang lebih termotivasi untuk disiplin. Poin ke-11, belajar menunda kesenangan. Ini salah satu rahasia terbesar naik level finansial. Orang sukses tidak selalu membeli apa yang mereka inginkan saat itu juga. Mereka mampu menunda kesenangan hari ini demi hasil yang lebih besar di masa depan. Mereka memilih investasi daripada gengsi. Mereka memilih aset daripada pamer. Mereka memilih masa depan daripada kepuasan sesaat. Dan keputusan kecil itulah yang akhirnya menciptakan perbedaan besar. Poin ke-12, konsistensi mengalahkan semangat. Banyak orang semangat di awal menabung seminggu, belajar investasi 2 minggu, mencatat keuangan 1 bulan, lalu berhenti. Padahal kemajuan finansial dibangun dalam jangka panjang, bukan dalam semalam, bukan juga dalam sebulan. Tetapi melalui kebiasaan yang dilakukan terus-menerus selama bertahun-tahun, konsisten kecil yang dilakukan setiap hari jauh lebih kuat daripada semangat besar yang hanya bertahan sesaat. Kesimpulannya, naik level finansial bukan tentang menjadi kaya mendadak, bukan tentang mencari jalan pintas, bukan juga tentang berharap keberuntungan datang. Naik level finansial adalah proses dimulai dari mengubah pola pikir, mengelola uang dengan bijak, meningkatkan kemampuan, membangun aset, dan terus berkembang sedikit demi sedikit. Karena pada akhirnya masa depan finansial yang lebih baik tidak dibangun dalam satu hari, tetapi dibangun dari keputusan-keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Kalau kamu ingin naik level finansial, jangan fokus pada langkah yang besar dulu. Fokuslah pada langkah pertama. Mulai mencatat keuangan, mulai menabung, mulai belajar, dan mulai meningkatkan kemampuan. Karena perjalanan 1.000 langkah selalu dimulai dari satu langkah pertama. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Final budget, ngatur duit, naikin hidup.